Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kemarin kita ganti ya untuk hari kuliahnya, untuk etika profesi harusnya hari Kamis, kita ganti hari Selasa karena menurut saya metodologi itu lebih nyaman kalau diajarkan pada pagi hari, jadi saya tukar harinya untuk jamnya tetap ya. Pada pertemuan yang ke-7, 8 ini saya jadikan 1 untuk memenuhi aturan daripada pelaksanaan ujian tengah semester ya. Jadi saya jadikan 1 di mana materinya adalah etiket bawahan terhadap atasan dan rekan kerja. Ini isinya nanti cuma menyangkut etika-etika yang harus difahami yang sebenarnya berlaku general ya antara atasan dan bawahan dan dengan rekan kerja. Sehingga kita minggu depan itu bisa melaksanakan UTS. Tapi untuk UTS tanggalnya saya kembalikan ke tanggal semula ya. Cuman besok kalau kuliah lagi itu saya minta untuk ditukar ya. Karena kalau UTS itu sudah terjadwal dari lembaga, jadi kita pelaksanaannya sesuai dengan jadwal aslinya. Baik, penting sekali adanya hubungan yang sinergi antara seorang sekretaris dengan atasan maupun dengan rekan kerjanya ya, atau bawahan dengan atasan atau dengan rekan kerjanya di dalam sebuah organisasi, terutama adalah perusahaan. Karena dengan adanya sinergi tersebut akan bisa mencapai secara bersama-sama daripada tujuan perusahaan. Nah, ada beberapa pedoman normatif sikap dan perilaku bawahan terhadap atasan yang sebenarnya ini berlaku general ya. Ada berapa ini banyak ya. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi kekuasaan pimpinan selama bekerja di bawah pimpinan tersebut ya. Jadi kita tidak boleh ya melanggar daripada wewenang pimpinan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita tetap senantiasa bersikap bertutur kata dan berlaku sopan kepada pimpinan sepanjang waktu ya, selama kita masih bekerja di perusahaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tetap memegang prinsip untuk menaruh hormat, tahu batas, tahu diri terhadap pimpinan ya. Sekalipun kita sudah begitu dekat dengan pimpinan tersebut atau mungkin ada hubungan kekeluargaan, tapi ketika kita berada di tempat kerja itu kita harus bisa menempatkan diri pada posisi di mana kita berada. Yang keempat, hendaknya kita menunjukkan rasa senang dan sikap sungguh-sungguh dalam membantu dan melayani pimpinan ya. Jadi kita tunjukkan eagerness to serve ya, bagaimana memberikan pelayanan yang membuat pimpinan itu senang terhadap kita. Selanjutnya yang kelima, penting diingat bahwa pemberian tugas-tugas baru atau bahkan lebih berat itu sebenarnya merupakan kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan kita. Bisa jadi itu merupakan sebuah training atau test case ya bagi kita untuk dipromosikan pada jabatan tertentu ya. Nah, pada beberapa fenomena di sehari-hari itu sering seorang karyawan mengeluh ketika mendapatkan pekerjaan yang lebih berat ya. Nah, padahal dia tidak tahu kalau pekerjaan yang lebih berat itu atau penuh tantangan itu bisa sukses dilakukan, itu sebenarnya merupakan prestasi dan akan dicatat tersendiri oleh pimpinan. Atau bisa jadi itu merupakan bentuk test case ya, di mana kita akan dipromosikan pada jabatan tertentu.
Yang keenam, cepat tanggap atas kesibukan dan kesulitan yang dialami oleh pimpinan. Jadi kita peka ya pada saat mana pimpinan harus kita bantu atau kita menawarkan bantuan. Serahkan tugas-tugas yang telah diselesaikan sebelum pimpinan memintanya. Ini alangkah lebih baik ya. Makanya ketika Anda itu pada proses belajar ya di kampus, ketika Anda mendapat tugas dari seorang dosen, jangan lihat deadline-nya ya. Biasanya kan ada ya dosen ya nanti paling lambat. Nah itu Anda terus jangan fokus pada paling lambatnya ya. Justru secepat mungkin tugas tersebut dikerjakan. Jika ada instruksi paling lambat berarti ada prestasi paling cepat ya. Nah, itu sebagai bentuk treatment kita untuk besok kita menjadi karyawan yang disiplin ya dan mampu ya melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Selanjutnya yang ke berapa ini tadi? 8 ya. Kembangkan terus-menerus kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dalam upaya meringankan tugas-tugas pimpinan. Jadi kita selalu mengembangkan diri, jangan stagnan kemampuan kita. Apalagi dunia perkantoran ya tidak lepas daripada perkembangan IT. Mau tidak mau kita harus belajar terus. Yang ke-9, hindari kebiasaan menimpakan kesalahan atau kekurangan diri pada pimpinan. Ya, apalagi diungkapkan kepada rekan-rekan sekerja. Sebenarnya kita yang mengalami keterbatasan, tapi kita menyalahkan pimpinan. Ya. Seperti dalam kuliah juga sehari-hari, Anda yang mengalami keterbatasan, tapi Anda menyalahkan dosen. Ya. Nah, padahal Anda sendiri yang mengalami keterbatasan di dalam kapasitas, walaupun posisi Anda adalah sebagai pihak yang belajar, ya. Nah, tapi usahakan keterbatasan pada Anda itu jangan ditimpakan kepada orang lain. Ya, misalnya Anda takut bertanya, itu merupakan keterbatasan pada diri Anda, ya jangan ditimpakan pada orang lain, ya. Dan itu sebenarnya suatu masalah yang sangat sederhana, ya, untuk dilatih atau ditreatment, ya. Kemudian jaga rahasia jabatan pimpinan. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya dan terpercaya, baik rahasia pribadi, lingkup internal maupun eksternal. Hindari kebiasaan menjilat pada pimpinan, apalagi dengan mengorbankan rekan kerja sendiri. Ini pasti ada nanti ketika Anda bekerja, itu Anda akan mendapati tipe orang atau karakter orang yang seperti ini pasti ada, walaupun mungkin hanya satu. Ya. Selanjutnya, bila tidak setuju dengan gagasan atau kebijakan pimpinan, lebih baik diungkapkan secara terbuka atau terus terang dengan tetap mengingat dan mengindahkan norma sopan santun. Ya, jadi kita lebih fair ya dalam mengungkapkan ketidaksetujuan kita terhadap pimpinan. Jangan ngomong di belakang ya. Itu akan memperburuk citra kita jika suatu saat diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Bila tidak setuju dan tidak bisa menerima perintah pimpinan yang menyalahi aturan kerja, bisa menyampaikan penolakan dengan tenang dan dengan cara yang sopan. Ya. Misalnya pimpinan memberikan instruksi yang tidak sesuai dengan job deskripsi kita, apalagi instruksi itu menyimpang dengan norma-norma yang ada, maka sebaiknya disampaikan dengan tenang dan sopan, ya, bukan dengan marah ataupun emosi, ya. Tapi sepanjang instruksi itu walaupun mungkin tidak sesuai dengan job desk, tapi tidak melanggar norma-norma aturan, ya alangkah baiknya kita kerjakan, ya. Bisa jadi itu merupakan suatu training ya tadi ya, atau test case ya terhadap kemampuan kita. Hindari sikap menggurui pimpinan, hindari sikap meremehkan pimpinan, baik dengan bahasa verbal maupun non-verbal. Ya,
nonverbal itu seperti ekspresi kita, ya, body language, ya. Kemudian hindari perdebatan, pertengkaran dengan pimpinan, apalagi sampai adu fisik dengan pimpinan. Ini jelas minta keluar ini yang seperti ini, ya. Kita tidak perlu ikut campur terlalu jauh urusan pribadi atau keluarga pimpinan. Hindari hubungan, ya, dalam tanda petik, ya, dengan pimpinan, apalagi jika masing-masing sudah berkeluarga, ya. Misalnya memulai dengan curhat, baik menerima curhat dari pimpinan maupun kita yang curhat itu dihindari sedemikian rupa, karena akan nanti mengarah kepada hal-hal yang negatif, ya. Apalagi kalau yang sampaikan itu hal-hal yang menyangkut privasi atau keluarga, itu harus dihindari dalam hubungan kerja. Hindari sikap dan perilaku amoral, asusila dengan pimpinan. Baik idenya dari pimpinan maupun idenya dari sekretaris atau bawahan. Hindari kebiasaan memakai atau meminjam fasilitas atau barang-barang pribadi pimpinan. Tidak etis dan nanti kita akan ada efek-efek negatif yang lain. Hindari membuka surat-surat pribadi pimpinan yang masuk lewat meja kerja kita. Hindari memberikan nomor telepon pribadi, HP maupun nomor telepon rumah pimpinan tanpa sepengetahuan atau seizin pimpinan. Sampaikan dengan segera kepada pimpinan apabila ada pesan telepon dari orang lain, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Berikan ucapan selamat dengan tulus dan proporsional atas keberhasilan atau prestasi pimpinan. Jika peristiwa-peristiwa yang membahagiakan itu terjadi pada pimpinan, ya. Jadi kita respect. Dan sebaliknya, bila ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi pimpinan atau pimpinan mendapatkan suatu musibah, maka kita juga memberikan ucapan turut prihatin. Itu bentuk daripada respect kita kepada pimpinan, empati kita kepada pimpinan. Nah, itu hal-hal yang umum yang menjadi bisa disebut juga kode etik, ya, antara bawahan dengan pimpinan. Kemudian etiket antar rekan kerja ini juga perlu dijaga, ya. Walaupun mungkin kita sudah sekian puluh tahun bersama-sama, ya, dan sudah terlalu akrab, ya, tapi etika ini atau etiket ini perlu tetap dijaga. Apa itu? Yang pertama, awali kerja dengan suasana yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Berikan sapaan salam, ya, itu biasakan, ya, menjadi habit yang bagus, ya. Dan sambutan yang ramah dan sopan atas kehadiran rekan kerja ataupun pada saat kita ada di tempat kerja. Kita yang hadir di tempat kerja. Biasakanlah bersikap, bertutur kata, dan perilaku yang sopan kepada rekan kerja. Tunjukkan rasa senang, antusias dalam membantu jika mereka butuh bantuan kita atau di dalam mengembangkan tim kerja yang solid. Cepat tanggap atas kesibukan dan kesulitan yang dialami rekan kerja. Hindari kebiasaan menimpakan kesalahan atau kekurangan kita pada rekan kerja. Jaga rahasia jabatan rekan kerja seandainya kita mengetahui. Jaga rahasia pribadi rekan kerja baik di kalangan internal maupun eksternal. Hindari membuka surat-surat pribadi rekan kerja yang masuk lewat meja kerja kita atau unit kerja kita. Hindari tindakan memberikan nomor telepon pribadi rekan kerja, baik HP maupun nomor telepon rumah, tanpa sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan. Sampaikan dengan segera kepada rekan kerja apabila ada pesan telepon dari orang lain yang kita terima, ya, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Berikan ucapan selamat dengan tulus dan proporsional
atas prestasi yang diraih, ya, atau sesuatu yang membahagiakan diri dan keluarganya, dan sebaliknya juga ucapkan turut keprihatinan kita apabila ada terjadi hal-hal yang menyedihkan. Hindari sikap atau perilaku yang menjelekkan rekan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hindari kebiasaan memanfaatkan apalagi mengorbankan rekan kerja demi nama baik dan peningkatan karir kita. Berusaha membangun diri tanpa menghambat orang lain. Apabila kita tidak setuju dengan pendapat atau usulan rekan kerja, hendaknya kita ungkapkan dengan sopan dan dalam forum yang tepat. Hindari diri kita sebagai sumber penyebaran isu-isu di kantor. Hindari tindakan mengumbar kekesalan maupun konflik dengan rekan kerja pada setiap orang, apapun masalahnya. Hindari sikap menggurui rekan kerja, walaupun pada suatu saat atau pada suatu bidang tertentu kita lebih tahu atau lebih menguasai dibandingkan dengan rekan kerja kita. Jadi sampai seperti itu kode etik antara rekan kerja, ya, walaupun kadang-kadang di dalam implementasinya kita sulit sekali, karena kadang-kadang yang memulai dari hal yang tidak menyenangkan itu justru rekan kerja kita, ya, sehingga kita kadang terpancing emosi, ya, untuk membalas dan sebagainya. Nah, ini harus diminimalisir kondisi yang seperti ini. Bagaimanapun juga kita masih dalam satu atap bangunan kerja, ya. Ya, saya kira ini sekedar dasar-dasar untuk nanti ketika Anda memasuki dunia kerja, bahwa ada kode-kode etik yang harus dijaga, baik hubungan antara pimpinan maupun hubungan dengan rekan kerja, antara kita dengan pimpinan dan kita dengan rekan kerja, ya. Juga pada rekan kerja ini perlu kita hindari perdebatan, pertengkaran dan percekcokan, ya. Kita tidak perlu ikut campur urusan pribadi atau keluarga. Kemudian kita hormati privasi daripada rekan kerja, termasuk menghormati ruang kerja dan meja kerja mereka. Hindari kebiasaan memakai fasilitas atau barang-barang milik rekan kerja. Hindari kehendak, sikap, dan tindakan amoral atau asusila dengan rekan kerja dengan alasan apapun. Ya, jadi kalau kita memang tidak senang dengan rekan kerja kita, ya lebih baik kita diam, ya. Kalau toh harus diungkapkan karena untuk suatu pencapaian tujuan organisasi, ya kita ungkapkan secara wajar dan dengan tujuan untuk mencapai suatu kebersamaan, ya. Nah, itu harus diungkapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bisa dihindari adanya konflik, ya, baik dengan pimpinan maupun dengan rekan kerja, ya. Ya, saya kira itu ini berisi tentang poin-poin yang menyangkut etiket, ya, atau bisa diangkat menjadi sebagai kode etik, ya, di dalam bekerja, ya. Dan pada pertemuan ke-7 dan 8 ini saya tidak memberi tugas supaya Anda punya persiapan yang cukup untuk menyiapkan UTS, ya. Walaupun UTS itu nanti daring, tapi waktunya itu terbatas. Jadi Anda tetap harus belajar, ya. Anda bisa buka-buka buku ataupun materi untuk menjawab, tapi nanti waktunya tidak mencukupi. Jadi Anda tetap harus belajar, ya, tidak bisa mengharapkan dari materi-materi yang ada itu
pada saat ujian karena ujiannya dilakukan daring, tidak diawasi dan sebagainya ya. Tapi ingat ada waktu yang membatasi Anda ya untuk mengerjakan soal ujian ya. Jadi tetap Anda harus persiapkan. Makanya saya tidak memberi tugas supaya persiapan Anda lebih baik ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, semoga UTS sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu untuk penanganan surat masuk dan surat keluar. Dalam pertemuan 7 dan 8 ini saya tidak memberi tugas karena Anda punya tugas yang cukup butuh perhatian, yaitu materi yang pertama sampai pertemuan terakhir ini sebagai bahan UTS yang harus Anda pelajari dan buku pegangan juga Anda pelajari ya. Jangan hanya dihafal tapi juga dipahami, bisa jadi soal ujian juga menyangkut implementasinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa prepare UTS, jaga kesehatan. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.